Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz, terima kasih. Tausiah dari Pak Ustadz insyaallah meneduhkan, membuat kita lebih mudah untuk memaafkan. Amin, mudah-mudahan. Amin, insyaallah. Ya, mudah-mudahan paham ya semuanya. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah seputar tema kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sia Sirabar Kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua, Pak Ustadz Danu, bisa menemani pemirsa semua lagi di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pemirsa, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang sedang memiliki permasalahan, mudah-mudahan dimudahkan penyelesaian oleh Allah. Dan mari sama-sama di Majelis Siraman Kolbu ini kita belajar untuk bisa saling memaafkan. Nah, karena tema kita pagi hari ini adalah maafkan orang yang menyakitimu nih Pak Ustadz. Menyakiti itu biasanya kalau udah disakitin tuh jangankan mau memaafkan, ngelirik pakai ekor mata aja males gitu. Nah ini bagaimana Pak Ustadz memaafkan orang yang menyakitimu, bagaimana caranya agar kita mudah sebetulnya untuk memaafkan orang yang telah berbuat buruk kepada kita ya. Silakan tausiahnya Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus, maafkan orang yang menyakitimu. Memang ini berhubungan dengan kesabaran, tetapi ini juga berhubungan dengan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala senantiasa taat. Ya. Atiullaha wa rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Ya. Pada saat kita itu disuruh oleh Allah Ta'ala taat, yaitu kita menjalankan isi Quran, itu taat. Disuruh taat pada Rasul, kita belajar untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Nah, di dalam Quran kita banyak cerita disuruh untuk memaafkan kesalahan orang lain. Fa'fu anhum, wastaghfir lahum. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Doakan, mohonkan ampunan kesalahan dan dosa mereka kepada Allah Ta'ala. Ini sebenarnya perintah Allah kepada kita. Kalau kita itu disakiti, kita itu difitnah, kita itu dizolimi. Kalau memang itu bukan pukulan, bukan ngajak perang, dia lewat kata-kata tidak enak, tidak ini, pokoknya yang tidak mengenakan hati kita, ya kita coba ikuti perintah Allah karena kita itu mencoba taat, yaitu maafkan mereka. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala memaafkan kesalahan mereka walaupun mereka itu menyakiti kita. Biarkan nanti Allah yang akan mengatur bagaimana mereka nantinya di dunia ataupun di akhirat. Kita tidak usah berpikir dengan emosi kita, enggak, walaupun dia itu khianat kepada kita, biarin aja. Walaupun dia fitnah kepada kita, biarin. Kenapa itu fitnah itu bisa muncul? Karena Allah mengizinkan fitnah itu muncul. Fitnah itu muncul dari mana? Bisa aja dari iri. Iri hati seseorang melihat orang lain berhasil itu iri. Sehingga lupa bahwa yang berhasil itu saudaranya. Kemudian dia karena iri menceritakan pada kelompoknya. Di kelompok itu menjadi fitnah. Dan di kelompok itu disebarkan ke semua kelompoknya dia. Ini menjadi fitnah dan itu menjadi dosa jariah. Ya, tidak sadar sebenarnya. Padahal itu yang dia sakiti, dia fitnah itu saudaranya sendiri. Ya. Senantiasa membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu saudaranya sendiri tetap aja difitnah. Nah, disinilah orang tidak sadar bahwa dia itu kalaupun ada saudaranya yang salah, salahnya di mana, kalau menyalahkan dia dimaafkan, tapi tidak, saudaranya belum tentu menyalahi dia, langsung dihantam. Nah, orang yang dihantam dengan fitnah ini tahu bahwa fitnah ini muncul atas izin Allah. Nah, ini harus paham. Sehingga pada waktu fitnah ini muncul atas izin Allah, kita belajar untuk memahami bahwa ini ujian saya. Kemudian kita harus bagaimana? Saya akan maafkan kesalahan dia karena Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni atau agar dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat.
Wallahu alam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bahwasanya kita harus hati-hati Amin, ya Allah. untuk memaafkan orang lain. Memang sulit. Untuk mendoakan kesalahan orang lain kepada Allah Ta'ala memang sulit. Tetapi kita coba baik kepada suami ataupun pada istri ataupun pada anak ataupun pada orang tua. Ayo kita belajar seperti itu agar itu bisa menjadi amal soleh kita nanti di akhirat. Amin, amin Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz, terima kasih. Tausiah dari Pak Ustadz insyaallah meneduhkan, membuat kita lebih mudah untuk memaafkan. Amin, mudah-mudahan Pak Ustadz. Amin, insyaallah. Ya, mudah-mudahan paham ya semuanya. Selanjutnya pemirsa, saya akan berikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, maafkan orang yang menyakitimu. Kita persilakan Ustazah Lulu Susanti. Terima kasih Kak Bobi juga Iya. Masya Allah Ustadz Danu ya. Makan opak anget-anget ini namanya kompak banget. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Amin. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Makan durian anget-anget, kita lihat di sini narasumber kita juga host kita, Masya Allah keren banget ya. Amin. Laris manis Tanjung Kimpul, suara abis cuma jadwalnya ngumpul, alhamdulillah ya. Masya Allah, ini tema bagus sekali, memaafkan orang yang menyakitimu. Karena sejatinya manusia, makhlul khata wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Kita pasti sering berbuat salah, karena itulah fitrah manusia, senantiasa berbuat salah dan selalu lupa. Tapi bagaimana agar hal tersebut bisa melahirkan sifat memaafkan, kesabaran, kemudian ikhlas karena Allah? Tentunya rujukan akhlak yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Dan akhlak Rasulullah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Yuk sama-sama kita kaji Al-Quran surah Ali Imran 133, 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Ayat ini menjelaskan tentang dua hubungan yang paling indah, hablum minallah dan hablum minannas. Dua-duanya harus seimbang, harus serasi, harus selaras. Yang pertama ayatnya yakni tentang hubungan dengan Allah. Bersegera menuju ampunan Allah yang luasnya surga Allah seluas langit dan bumi. Karenanya mohon maaf ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Semua kita umat Rasulullah berpotensi besar untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tapi mohon maaf, jangan sampai menjudge, menghakimi orang lain, ente nggak masuk surga nih. Mohon maaf ya, ente golongannya bukan masuk surga, enggak. Jangan sampai seperti itu, makan ketan anget-anget, kebangetan banget. Artinya apa? Semua orang memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karenanya yuk sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nasihat dalam kebaikan, kemudian kesabaran. Kemudian pada ayat yang berikutnya hablum minan nas alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak, bersedekah. Kemudian wal kaziminal ghaiz, tahan amarah. Kemudian setelah tahan amarah bagaimana? Yuk sama-sama saling memaafkan dan juga membalas kejahatan dengan kebaikan. Rasulullah dakwah di Taif dilempari batu. Ya Allah, makan kue cucur anget-anget, Rasulullah giginya hancur banget sampai berdarah di mana-mana. Tapi apa kata Rasulullah ketika didatangi oleh malaikat? Ya Rasulullah, apakah aku akan balas membalikan kota Taif atau menghimpit kota Taif? Apa kata Rasulullah? Wahum la ya'lamun, jangan, mereka nggak tahu kelak nanti akan lahir generasi yang beriman dari orang-orang Taif. Artinya apa? Rasulullah memiliki sifat pemaaf. Yuk sama-sama kita lahirkan sifat pemaaf dalam diri kita. Hanyalah untuk Allah semata. Ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Masya Allah, sehat Ustaz Danu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh, Apa nih?
Kalau bukan karena Kamu pantun. pantun dong. Kalau bukan karena bintang tiada mungkin langit meninggi hari. Abis dengerin tausiahnya Ustadz Danu sama Ustadz Jalulu yang cemerlang bikin siraman kolbu makin sejukan hati. Masya Allah. Ya Allah. Ikan gabus nganyet di kari. Cakep. Insya Allah hari-hari kita semakin bagus sekali. Ya. Ustadz Danu silakan. Oh, belum. Kecibar aja kecikukulu. Artinya? Bisa aja deh Ustadz Jalulu. Ada kayu buah kenari. Ini acara lanjut, ayo mari. Ayo kita komdik dah. Baik pemirsa, mudah-mudahan bisa dipahami Ustazah dari tausiah dari Ustazah maupun Ustadz. Mudah-mudahan kita jadi orang yang mudah memaafkan. Lillahi ta'ala. Amin. Setelah satu ini kita akan kehadiran narasumber dan juga nanti ada TPU tanya Pak Ustadz Danu. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu Sejukan Hati.